Ya, hai, assalamualaikum Sagitarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semua ya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian, ini khusus untuk karir keuangan kalian ya, tentang ekonomi begitu ya. Dan ini untuk Sagitarius di tahun 2021. Nanti akan saya ambil satu kartu untuk 1 bulan begitu, secara garis besar aja ya, dari Januari sampai Desember begitu. Dan nanti juga akan saya berikan saran dan solusinya jika kalian mengalami hal yang nanti saya readingkan seperti itu ya. Itu ya, ini langsung saya tebar aja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah setia bergabung dengan channel saya ya. Terima kasih juga yang baru bergabung ya, yang baru bergabung dengan channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya, dan jangan skip iklan yang ada di channel saya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki dari situ akan saya bagikan sebagian ke orang yang membutuhkan, dan itu adalah investasi berbagi untuk kalian juga Sagitarius ya. Oke, sebentar dong ya. Oke, ini Sagitarius bagus sekali nih energinya ya. Ya, bagus nih dalam 1 tahun nih. Oke, kemudian saya ambil saran solusinya. Sarannya ada high learning, kemudian solusinya love and acceptance. Oke, Sagitarius, bentar. Ya, oke, Sagitarius. Di sini di bulan Januari 2021 kalian menjalani ketentuan di alam semesta ini ya. Ada the word, kartunya muncul, dan kalian ini yang mengikuti readingan ini orang yang pintar berkomunikasi nih ya. Pintar berkomunikasi, orangnya sabar, kuat ya, cerdas di sini ya, dan mempunyai mempunyai fisik atau aura yang fisik yang masih muda ya. Ini seseorang yang masih muda di sini yang reading ke yang ngikuti channel saya di reading ini begitu. Kalian masih muda begitu ya. Kalau yang cewek ya cantik, yang cowok ya tampan begitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah yang mengikuti reading ini yang sudah umur lebih atau lebih bijak, lebih ini ya, usianya lebih di atas, mungkin di atas dari 40 begitu ya, 40 ke atas begitu ya. Kalian meskipun usianya sudah menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih bijak, tetapi dari fisiknya masih kelihatan muda begitu ya. Itu yang saya lihat di sini. Di bulan Januari kalian mengikuti ketentuan yang berlaku di alam semesta, menjalani apa adanya seperti biasa begitu ya di kehidupan di dunia ini. Dan kalian orangnya sabar, pintar dalam menghadapi kehidupan di sini ya. Sabar, kuat, pintar berkomunikasi, orangnya pintar, cerdik begitu ya. Itu. Dan di bulan Februari kalian ada Six of Wands. Kalian mempunyai rencana, ide, atau strategi yang sudah bulat, yang sudah kalian rencanakan mungkin sebelum di tahun 2021 ya. Tapi di bulan Februari ini kalian seperti memperbulat lagi rencana kalian yang ingin kalian realisasikan di sini. Dan di bulan Februari ini seperti kayak energi, aku harus benar-benar ini untuk rencana ini harus benar-benar terrealisasi di tahun 2021 ini begitu ya. Kalian mempunyai rencana yang benar-benar sudah bulat, sudah mempunyai tekad yang kuat di situ begitu. Di bulan Februari. Bulan Maret ada Temperance.
Temperan ini kalian Sagittarius, mungkin kalian menghadapi situasi yang membuat emosi kalian ini kayak memuncak ya, emosi kayak ada emosi amarah di situ. Tetapi kalian bisa mengendalikan di sini di bulan Maret ini, kalian bisa mengendalikan amarah di situ ya, karena kalian auranya aura positif di sini, kan ini kan gambar malaikat ya itu, dan selalu bisa mengendalikan amarah-amarah atau emosi-emosi yang negatif, emosi yang meluap, amarah yang meluap, yang seharusnya sudah kayak mau muncul di mulut begitu ya, keluar dari mulut, tetapi kalian langsung bisa mengendalikan diri begitu. Dan itu karena adanya bimbingan dari Tuhan, adanya sinar, dan kalian mengikuti kehidupan ini yang berwarna-warni ini. Mungkin emosi tersebut karena kalian mengikuti kehidupan yang berwarna-warni, tetapi seolah kayak apa ya, menarik energi kalian itu lebih kuat lagi, ada keemosian di situ. Tapi ternyata kalian bisa menahannya dari emosi amarah begitu ya. Kalian orangnya bisa menenangkan diri begitu, bisa menahan amarah di sini. Karena jiwa kalian di dalam hati kalian ini kayak seperti ada energi apa ya, energi kebaikan begitu. Energi kebaikan itu ada di diri kalian di sini. Di bulan Maret kalian ada emosi, ada amarah, tapi kalian bisa menahan diri, mungkin dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di ekonomi keuangan kali ya, karir, bisnis, usaha kalian begitu. Dan di sini bulan keempat ada Queen of Wands. Kalian berpikir bahwa di bulan keempat ini adalah waktunya untuk merealisasikan ide atau rencana kalian ya, dari bulan April yang sudah mempunyai rencana yang bulat, dan di bulan keempat ini kalian seperti ini waktunya untuk merealisasikan rencana yang di bulan Februari kemarin itu begitu ya. Kalian berpikir di situ di bulan keempat ini ada Queen of Wands, dan kalian bisa merealisasikan di sini karena ini adalah sudah menjadi queen, dan kalian queen kan seorang ratu ya, dan itu bisa merealisasikan rencana tersebut begitu. Dan di sini ada Four of Swords. Bulan kelima ini kalian seperti kayak rencana sudah terrealisasi, tapi kenapa kayak kerasa stuck di situ begitu ya. Ada Four of Swords ya, kayak kerasa stuck di situ, kayak ada yang nggak berjalan nih begitu. Dan sepertinya kalian harus dari stucknya ini, kalian harus bisa berpikir, bisa mencari cara untuk kedepannya agar tidak stuck, bagaimana agar rencana-rencana yang sudah terrealisasi ini kedepannya berjalan dengan mulus-mulus saja, itu seperti apa. Dan itu kalian lagi berpikir, ini lagi menstabilkan pemikiran kalian ya, itu dari agar tidak stuck di situ. Ini di bulan ke-5. Bulan ke-6 ada Justice. Kalian mempertimbangkan segala sesuatunya di sini. Itu sih. Fokus untuk mempertimbangkan, mungkin mempertimbangkan cara-cara agar lebih baik ke depannya seperti apa, mempertimbangkan hasilnya ini bagus atau enggak rencana ini yang sudah terrealisasi, kemudian mempertimbangkan segala sesuatunya agar kedepannya lebih baik lagi, itu harus bagaimana begitu ya. Mungkin dari segi bisnis ini ya, saya lihatnya kalian mungkin ini mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, atau kalau enggak ya mungkin dari karir yang kalian jalani selama ini, karena di sini ada Queen of Pentacles ya itu. Dan mungkin di sini kalian lagi mempertimbangkan cara-cara untuk mengembangkan usaha bisnis karir kalian di sini, apa ya, mempertimbangkan untuk hasilnya. Misalkan saya karir di sini ini gajinya agar
meningkat itu seperti apa, saya harus bagaimana. Kemudian kalau ada permasalahan dalam karir itu saya harus seperti apa dan bagaimana begitu. Dan misalkan dalam usaha atau bisnis kalian, gimana caranya untuk usaha atau bisnis yang kalian punya itu kedepannya lebih meningkat lagi, lebih hasilnya lebih bagus lagi, lebih misalkan ada suatu kontrak atau perjanjian itu peningkatannya itu bisa bisa untuk kedepannya lebih baik atau enggak, bisa memberikan take and give-nya seimbang atau enggak. Nah ini kalian berpikir di situ di bulan ke-6 ini kalian lagi mempertimbangkan segala sesuatunya itu ya, fokus di situ. Dan kemudian bulan ke-7 kalian ada The Chariot ya. The Chariot ini kalau kalian bisa menyeimbangkan itu akan bagus ya. Misalkan dari energi baik atau buruknya itu kalau kalian bisa menyeimbangkan akan bagus. Tapi kalau kalian tidak bisa menyeimbangkan di sini, maka kalian akan ke bawah ya, akan ke bawah. Kalau misalkan energinya itu energi hitam, otomatis kalian akan mengikuti energi hitam tersebut. Tapi kalau energi putih yang mendominasi itu kalian akan lebih baik di situ ya itu. Dan di sini sepertinya di bulan ke-7 ini ada seseorang yang mungkin memberikan energi negatif ke kalian ya, memberikan energi negatif ke kalian ini di bulan ke berapa nih, ke-7 ya. Di bulan ke-7 ini sepertinya kalian kena energi negatif di sini, energi negatif dari orang-orang yang mungkin tidak suka dengan apa yang kalian capai begitu, apa yang ada di diri kalian begitu ya. Itu saya lihatnya seperti itu. Dan mungkin kalian menyadari itu dengan adanya orang yang tidak suka dengan kalian. Mungkin ada misalkan ada yang kena black magic mungkin ya, seperti itu di antara kalian Sagittarius. Ini enggak semua resonate, mungkin ada beberapa di antara kalian ya. Mungkin di bulan ke-7 ini ada di antara kalian yang kena black magic di situ dan kalian menyadari itu. Maka di sini di bulan ke-6 kalian mempertimbangkan itu juga ya. Kayak sudah kerasa sebelumnya begitu, tapi ini terjadi di bulan ke-7. Dan mungkin ada seseorang yang enggak suka dengan kalian, jerih payah kalian begitu, hasil kalian yang kalian capai, yang ada di diri kalian. Yang pasti ini namanya orang yang mempunyai black magic kan itu karena orang yang iri ya, iri dari semua segi kan begitu ya. Ada yang misalkan dari hubungan ya, ada yang iri mungkin karena cintanya tak berbalas begitu. Ada juga kalau dari segi ekonomi keuangan ya mungkin karena adanya pencapaian yang mungkin kalian bisa melebihi mereka, yang iri begitu ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang iri hati ke kalian, tidak suka ke kalian begitu, dan menginginkan untuk kehancuran kalian. Itu juga bisa ya, namanya orang yang menggunakan energi negatif ke kalian, memberikan energi negatif ke kalian, misalkan black magic seperti itu kan, otomatis orang-orang yang tidak suka dengan pencapaian kalian. Maka kalian harus lebih berhati-hati dengan orang-orang yang seperti itu ya. Itu ya. Dan di sini di bulan ke-7 ini mungkin kalian ada yang menghadapi seperti ini. Dan di sini diharapkan untuk kalian lebih menetralisir energi negatif tersebut agar menjadi energi positif ya. Itu agar bisa menyeimbangkan gitu aja sih istilahnya. Syukur kalau bisa energi positif yang akan bisa menghilangkan energi negatif tersebut ya, itu. Dan ini kalian lagi menjalani itu di bulan ke-7, menjalani hitam putihnya kehidupan ya. Hitam putih itu kan dari
sisi energi itu juga bisa, ataupun dari orang-orang yang tidak suka memberikan energi negatif juga bisa, ataupun dari namanya kehidupan kan ada juga yang memang sisi negatif dan positif itu ada di diri sendiri kan, begitu juga ada ya. Dan itu memang ada ya untuk kita semua sebagai manusia kan nggak sempurna semuanya kan begitu. Dan yang pasti ada hitam putihnya dalam kehidupan, dalam diri kita, dan kalian lagi menyeimbangkan itu agar lebih besar yang putih, lebih besar yang baik begitu. Energi positif yang kalian harus ambil begitu tuh seperti apa begitu, dan kalian berjalan menghadapi itu di sini, dan kalian optimis untuk menjalani kehidupan itu. Misalkan meskipun kalian ini kayak kena black magic kalian berusaha untuk menetralisir, melepaskan, menghindari, membentengi. Nah itu kalian berusaha untuk itu ya. Dan semoga misalkan ada di antara kalian yang membuat energi negatif ini pun, semoga kalian akan sadar dengan apa yang nantinya akan didapat ya. Namanya kalau orang yang memberikan black magic ke orang lain kan otomatis akan kembali ke diri sendiri, dan itu istilahnya akibatnya akan lebih parah dari orang yang diberikan black magic. Maka harus di sini diharapkan untuk kalian sadar, misalkan ada di antara kalian yang memberikan energi black magic ke orang lain, energi negatif ke orang lain ya, itu sadarlah begitu sebelum terlambat begitu ya, karena semuanya apa yang kalian berbuat akan kembali ke diri kalian kan begitu ya itu. Dan kalau kalian Sagittarius yang terkena black magic ini, netralisirkan sendiri ya, itu akan bisa kok, kalian bisa terhindar dari black magic dari orang-orang yang tidak suka dengan kalian, asalkan kalian lebih dekat ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa begitu ya, membentengi diri dengan doa-doa begitu. Itu sih, dan nanti akan aura-aura positif yang ada di diri kalian, dan energi black magic pun tidak akan mengenai kalian ya kalau kalian seperti itu. Bisa membentengi dengan banyak doa begitu. Itu sih saya lihatnya seperti itu ya, karena black magic itu kan hubungannya dengan hal-hal gaib ya, dan hal-hal gaib itu tuh nggak sempurna seperti manusia ya, manusia lebih sempurna dari mereka. Maka kalian harus gimana cara untuk bisa menghindar dari hal-hal yang semacam itu. Kalian bisa ya, kalian namanya manusia kan mempunyai otak ya, sedangkan makhluk-makhluk gaib seperti itu tuh nggak mempunyai otak, dia hanya mempunyai energi aja begitu. Jadi kalian yang bisa menghandle itu semua kalau terkena hal-hal negatif seperti itu. Dan di sini kalian yang bisa menetralisirkan sendiri ya untuk energi kalian sendiri begitu. Itu sih yang penting kalian berusaha dan selalu untuk tenang ya, tidak emosian begitu. Kemudian yang pasti bentengi dengan doa-doa untuk diri kalian sendiri ya, gitu, agar tidak terkena black magic. Biasanya kalau orang yang doanya sudah menyelubungi orang tersebut dari energi negatif dari luar itu, misalkan ada orang yang membuat black magic, tidak akan kena, malah mungkin akan mental ya, istilahnya akan kembali ke orang yang membuat black magic tersebut. Itu kalau kalian kuat energi positifnya. Jadi berusahalah untuk menetralisir itu semua dengan cara seperti itu. Banyak-banyak berdoa untuk membentengi diri yang pasti ya. Itu. Dan di sini ini kalau misalkan kalian kena black magic ya, ini kan kalau yang resonate. Kalau yang nggak resonate ya ini bisa diartikan bahwa kalian menjalani hitam putihnya kehidupan, dan mungkin dari permasalahan ekonomi keuangan ini ada seseorang yang tidak suka, dan kalian harus gimana caranya untuk
menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang yang mempunyai energi negatif tersebut yang memberikan masalah terhadap kalian di karir keuangan ya, seperti itu. Dan seimbangkan antara hitam dan putih ini gitu ya. Jangan kebawa ke yang terbanyak itu yang hitam, jangan ya. Kalau bisa malah yang energi positif, yang putih yang lebih bagus kan gitu. Gitu sih ya. Netralisirkan. Dan di sini mungkin di bulan ke-7 ada permasalahan seperti ini ya. Ini kalau yang resonan saya tekankan, kalau yang resonan. Kalau yang enggak mungkin ya kalian mungkin ada permasalahan dalam segi karir keuangan, tetapi kalian diharapkan untuk berusaha menyeimbangkan itu semua ya. Itu menyelesaikan permasalahan dengan energi positif kalian aja begitu. Di bulan ke-8 ini ada Queen of Pentacle ya. Kalian dengan bisnis usaha yang kalian punya, karena ini adalah kalian wanita karir atau mungkin yang mempunyai usaha, mempunyai bisnis ya. Ini seorang queen, seorang ratu, maka kalian otomatis kan apa istilahnya berlimpah di sini ya. Kalau sudah menjadi bos kan keuangan nggak ada masalah kan begitu. Dan misalkan kalian mempunyai karir dengan orang lain di instansi atau institusi terkait, instansi terkait begitu, maka di sini kalian suka dengan karir tersebut begitu, dan kalian menginginkan untuk ekonomi keuangan mungkin gajinya naik, itu seperti apa dan bagaimana begitu ya. Misalkan bisnis atau usaha kalian gimana cara meningkatkannya begitu. Dan di sini kalian menjalani karir bisnis usaha kalian seperti biasa ini, dan mungkin ada peningkatan nih di bulan ke-8 di sini ya untuk itu semua. Dan di sini ada King of Swords. Bulan ke-9 membutuhkan komunikasi di sini. Membutuhkan komunikasi dari segi karir keuangan bisnis kalian di sini ya. Ini dibutuhkan komunikasi yang lebih fokus, lebih cerdas lagi, lebih bagus lagi untuk hasilnya bagaimana begitu ya. Dan kalian bisa, ini ada King of Swords ya, ini King ini. Kalian bisa untuk berkomunikasi lebih fokus ya, lebih bijak, pintar berkomunikasi. Dan mungkin ini dari segi bisnis usaha karir kalian ini memang benar-benar di bidang komunikasi atau yang membutuhkan komunikasi yang benar-benar fokus di sini. Dan di bulan ke-10 ada Two of Cup, ada apa namanya tuh, kontrak atau perjanjian atau take and give yang seimbang mungkin kalian dengan sesama partner bisnis ya. Ini sama-sama saling menguntungkan di sini. Itu sih. Mungkin dengan di tempat karir kalian mungkin ada kontrak atau perjanjian, mungkin ada kenaikan pangkat apa segala macam ya, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, tapi membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang kalian bisa berikan, dan perusahaan, instansi atau institusi terkait memberikan gaji yang penuh mungkin ya, yang lebih banyak, lebih tinggi begitu. Ataupun mungkin dari bisnis usaha kalian ada partner bisnis yang sama-sama saling menguntungkan begitu. Dan di sini ada di bulan ke-10. Kalau misalkan kalian di bidang karir keuangan misalkan ya, saya menginginkan, sudah lama ingin kerja di suatu tempat, ingin kerja di perusahaan, ingin mempunyai bisnis usaha atau apa. Ini kalian dapatkan kontrak ini di bulan ke-10 ya. Kalian mendapatkan pekerjaan yang baru mungkin ya, yang bisa memberikan take and give yang seimbang ya. Itu mungkin dari tempat kerja kalian memberikan gaji yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan juga bisa. Dan ini kalian dapatkan di bulan ke-10, kalian mendapatkan itu. Kalau misalkan yang ingin mendapatkan karir keuangan
mendapatkan karir begitu ya, otomatis kan keuangan mengikuti ya kalau sudah ada karirnya kan begitu. Itu, dan ini take and give-nya seimbang, saling menguntungkan, ini bagus ya. Itu, dan di bulan ke 11 Six of Pentacle kalian bisa berbagi, kalian bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kalian kalau sudah berkeluarga, anak, istri, keluarga kalian, ataupun mungkin orang-orang terdekat kalian, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kalian, dan kalian bisa membantu di sini ya. Kalian bisa berbagi di sini, di bulan ke-11 kalian bisa berbagi nih ya. Itu dengan proses seperti ini, karena di sini kalau kalian mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, ini kalian sudah menjadi bos sih. Mungkin kalian ini wanita ya, wanita karir, atau wanita, atau seorang wanita tapi sudah mempunyai usaha sendiri, bisnis sendiri juga bisa. Itu, dan prosesnya seperti ini. Di bulan ke-11 kalian bisa berbagi di sini. Itu, kalau misalkan belum berbagi ya, diharapkan untuk kalian bisa berbagi, karena namanya kalian berbagi ke orang yang membutuhkan, otomatis akan kembalinya ke kalian juga, kebaikannya mungkin akan lebih begitu ya. Itu, kalian bisa berbagi ke orang yang membutuhkan, tapi kalian mendapatkan mendapatkan balasannya dari orang lain begitu ya. Itu, jadi berbagilah dengan apa yang kalian bisa, yang pasti ya. Itu, nggak harus banyak, namanya berbagi nggak harus banyak, yang penting ikhlas, itu aja sih ya. Berbagi banyak kalau nggak ikhlas juga nggak ada manfaatnya ya. Itu, berbagi, syukur bisa berbagi banyak tapi ikhlas lah, itu kalian akan mendapatkan yang berlimpah lagi kan begitu. Tapi kalau misalkan belum bisa ya, berbagi sedikit tetapi ikhlas, yang itu, yang seperti itu ya, yang diharapkan untuk kalian berbagi begitu ya. Itu, dan di sini dengan proses yang seperti itu, di bulan ke-12 bulan Desember ini ada Eight of Cup, ada pintu gerbang kebahagiaan yang besar nih ya, cupnya besar sekali. Dan ini kalian dapatkan nih kartunya nih Sagittarius di bulan Desember ya. Kalian ada pintu gerbang kebahagiaan yang mana dengan berbagi, dengan ada kontrak, dengan usaha kalian seperti ini, meskipun ada kendala di sini di bulan ke-7 ya, dan di bulan ke berapa ini, bulan ke-5 ini sepertinya kendalanya di situ. Itu, tetapi kalian bisa melaluinya di sini dengan saya rasa mungkin dengan mudah ya, karena energinya energi positif, energi bagus semua di sini. Apalagi kalian ada kartu Six of Pentacle ini, kalian suka berbagi orangnya Sagittarius nih. Yang reading ke saya otomatis ya, kalau yang resonate ini kalian suka berbagi, maka semuanya dimudahkan nih, saya lihatnya seperti itu ya. Dan kebahagiaan yang kalian inginkan adalah kebahagiaan ini tercapai ya, kartunya ada di situ. Ini bagus nih untuk 2021 Sagittarius di sini dalam 1 tahun ya. Dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha ya, ekonomi, yang pasti tentang ekonomi ini bagus sekali. Oke, saya senang ya kalau misalkan energinya positif seperti ini ya, energinya bagus. Itu seperti saya juga kayak ngerasa ngikut bahagia begitu ya. Tapi kalau kadang ada yang energinya banyak yang kayak membuat down gitu ya, itu juga kadang juga saya ke bawah juga sih. Jadi istilahnya namanya orang yang ya tarot trader itu biasanya ngikut energi, biasanya energi yang di reading begitu. Kalau yang bahagia seperti ini ya, bagus seperti ini, perasaannya ya juga mengikuti kebahagiaan di situ kayaknya gitu. Tapi kalau ada yang mungkin banyak permasalahan, ada yang membuat down, itu juga kayak ngerasa ngikut gitu. Jadi saya seneng kalau energinya
seperti ini ya, inginnya energi yang bagus-bagus seperti ini terus ya, tetapi kan namanya kehidupan kan, apalagi kehidupan banyak manusia, banyak zodiak, kehidupan dilalui masing-masing berbeda-beda, otomatis kan juga prosesnya berbeda, energinya selalu berbeda kan begitu. Dan di sini untuk Sagittarius ini benar-benar di tahun 2021 ini energinya bagus ya, itu sih. Oke. Dan kemudian ini untuk kalian ini yang karirnya mengikuti ya, karirnya mengikuti kalian di bidang karir yang mana itu kalian yang tahu sendiri ya, itu sih. Oke. Dan ini bagus hasilnya, cuman ada kendala nih ya, itu. Dan kalian bisa melaluinya nih, saya lihatnya mungkin dengan orang yang tidak suka dengan kalian ini, yang memberikan energi negatif ini, kalah ini karena kalian mempunyai energi ini, Six of Pentacles, suka berbagi ke orang, itu yang bisa menghindarkan kalian dari energi-energi negatif seperti ini juga. Itu bisa tertolong ya dengan kalian berbagi begitu, itu sih. Dan bagus ini karena energinya kalian bagus. Oke. Dan ini juga nih Temperance nih, gambar malaikat ya, ada pelangi, ada sinar, kalian bisa mengendalikan amarah. Nah itu ada singa, bisa sabar, bisa kuat. Ini energinya bagus semua ini untuk si Sagittarius ya, itu. Oke, dan kemudian di sini ada saran dan solusi. Sarannya ada higher learning, ambil pembelajaran tertinggi. Ini pembelajaran yang benar-benar bagus. Kalau pembelajaran yang mungkin kalian harus lewati, yaitu pembelajaran tentang energi negatif ini yang harus kalian seimbangkan, kalian netralkan dengan energi positif ya. Itu di dunia pun ya, banyak orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan kita. Itu banyak yang iri karena mereka tidak mampu, kan begitu ya, namanya orang iri kan karena nggak mampu mengikuti seperti kita, kan begitu. Itu banyak sekali orang yang nggak suka. Maka berhati-hatilah dengan orang-orang, berbuat baik saja begitu ya. Sebisa mungkin untuk kata-kata jangan terlalu menyakiti orang lain ya, yang pasti jangan menyakiti orang lain lah kalau bisa, itu ya, agar orang lain tidak memberikan energi negatif, kan begitu ya. Itu ini kalau misalkan ini adalah pembelajaran tertinggi di kehidupan kalian yang mungkin ada masalah ya, ini ambil aja pembelajaran untuk misalkan ada yang terkena ini ya, terkena energi-energi negatif, energi-energi gelap begitu ya. Itu ini kan gelap dan terang ini diharapkan untuk kalian bisa menetralisirkan, bisa menyeimbangkan. Syukur-syukur untuk energi terangnya akan lebih bersinar gitu ya. Itu ambil pembelajaran aja. Kalau misalkan ada seseorang yang nggak suka ke kalian, biar aja, karena pasti akan ada balasan dari Tuhan, kan begitu, dengan apa yang mereka lakukan kan gitu ya. Kalau misalkan ada di antara kalian yang menggunakan menggunakan ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu gelap seperti ini, sadarlah dari sekarang ya, sebelum terlambat nantinya, karena semua akan berbalik ke kalian kalau misalkan kalian yang menggunakan itu begitu. Itu sih. Kalau kalian yang terkena ya otomatis ambil pembelajaran aja, nggak usah sakit hati, terima aja, karena semua pasti akan ada balasannya ya, baik buruknya apa yang kita lakukan, kan begitu. Itu di sini disuruh ambil pembelajaran tertinggi, baik dari yang
proses yang bagus, yang membahagiakan, atau itu bisa untuk motivasi ke depan, ataupun yang hitam, yang negatif, yang stuck ini, agar kalian bisa gimana cara untuk melaluinya ke depan lebih baik, lebih mudah lagi, begitu ya. Itu ambil pembelajaran dari dalam diri kalian sendiri, kalian bisa itu, dan pembelajaran itu ada di diri kalian di situ ya. Kemudian solusinya ada love and acceptance. Love is yes, kalian adalah cinta, ya kan? Dan pilihlah cinta itu untuk kehidupan kalian di setiap harinya di sini ya. Ini saya bacakan di sini ada love is yours, recognize your divine words, just loving thoughts di sini. Yang pasti kalian adalah penebar cinta, kalian penebar kasih sayang, penebar kebaikan, begitu ya. Itu pilihlah dengan cinta, dengan melalui kehidupan kalian, baik dari segi ekonomi, keuangan, cara mendapatkan rezeki kalian, karir, kehidupan kalian yang lain ya. Itu gunakan rasa cinta kalian, kasih sayang kalian, begitu, ke sesama agar lebih baik lagi, energinya lebih positif lagi, dan kembalinya cinta dan kasih sayang itu akan kembali ke kalian juga ya, kalau kalian menebar cinta di situ, begitu. Dan pada akhirnya kalian kan bisa berbagi ke orang-orang yang membutuhkan, dan itu kebahagiaan yang abadi ya. Namanya berbagi itu kebahagiaan abadi loh ya, istilahnya di dunia dan di akhirat. Kalau menurut kepercayaan saya ada akhirat, begitu ya. Dan itu berbagi itu bisa memberikan energi positif dari dunia ke akhirat, begitu, kalau kalian ikhlas ya. Itu sih, entah itu banyak atau sedikit kalian berbagi, begitu. Dan itu memberikan energi positif ke diri kalian sendiri, ke orang-orang di sekitar kalian, di sekeliling kalian. Dan mungkin kalau misalkan kalian bisa memberikan berbaginya, mungkin berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, mungkin lewat YouTube, lewat sosmed yang lain, otomatis kan akan meluas nyampe ke luar negeri mungkin ya. Itu jadi kan akan lebih luas orang-orang yang mendapatkan sayang, cinta kalian, kebaikan-kebaikan dari kalian, motivasi, manfaat dari apa yang kalian berikan. Misalkan kalian mempunyai kebaikan disebar lewat sosmed, begitu ya, itu otomatis akan menambah energi positif ke diri kalian sendiri juga, begitu ya. Itu, dan kebaikan-kebaikan itu akan terus nyampe, akan abadi ya, namanya kebaikan dari inner, dari dalam, inner beauty, begitu. Itu akan abadi di situ, begitu. Jadi berbuat baiklah untuk semuanya, untuk kehidupan kalian ya. Jangan memberikan energi negatif, energi hitam, energi gelap ini ke orang lain. Itu karena semua yang kita lakukan adalah kembali ke kita sendiri kan, begitu. Itu Sagittarius ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan, dan semoga ini ada manfaatnya untuk kalian ya, entah sedikit atau banyak ya. Itu, dan ini energi bisa energi kalian di sebelum tahun 2021